Seorang pemuda Kristen merasa kecewa dengan pendeta. Dia ragu dengan ajaran kekristenan. Lalu dia pun curhat dan belajar tentang ajaran Islam kepada Ustadz Yusuf dengan logis dan sistematis. Ustadz Yusuf menjelaskan tentang apa yang dia harapkan. Dia sangat ingin mendapatkan pencerahan yang bisa mengisi kekosongan hatinya. Dia pun mendengarkan dengan seksama setiap penjelasan dari Ustadz Yusuf. Dan mengatur laki-laki Islam menikah satu saja. Gitu, Bang. Sebenarnya sebelum saya mengetahui ini, saya ada persepsi bahwa mungkin ajaran Islam itu tidak benar, tetapi setelah abang menjelaskannya, saya jadi paham dan memecahkan apa yang selama ini saya kira ajaran sesat atau tidak baik. Tetapi ya, dengan abang yang jelaskan, saya berterima kasih sekali. Iya, Bang. Masalahnya kayak gini. Itu bukanlah kewajiban atau keharusan. Jadi poligami itu hanyalah sebuah pilihan, opsi gitu. Opsi maksudnya kayak gimana? Contoh kayak gini, Bang. Ya, contoh kayak gini, saya menikah nih ya dengan istri saya. Tapi ternyata rupanya istri saya mandul gitu. Oke. Sedangkan saya menginginkan keturunan dari biologi saya. Maka solusinya saya menikah lagi dengan istri yang kedua, tapi dengan syarat mampu adil dan sudah ada izin istri pertama tadi. Kalau istri pertama nggak ngizinin kayak gimana? Berarti nggak bisa adil dia. Maka harus tetap menikah satu saja. Paling solusi yang lainnya mengangkat anak angkat gitu. Jadi poligami itu hanyalah sebuah solusi, bukan sebuah kewajiban atau keharusan gitu, Bang. Mungkin ya duanya sudah selesai. Dan 3, ini video yang viral banget di TikTok mengenai kalau umat Islam mati, kalau mereka ke surga akan dilayani oleh bidadari. Itu bagaimana? Gini. Saya jelaskan lagi. Ya, manusia itu kan ditakdirkan berpasangan ya, Bang ya. Ya. Oke, sepakat? Nah, berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Lalu ya di zaman dulu ada tuh kayak perang Badar, perang Uhud di zaman Nabi kami kan kayak gitu, perang Khaybar, yang mana banyak laki-laki Muslim yang belum menikah gugur, meninggal dia sebelum menikah. Pertanyaannya, apa keadilan Tuhan bagi dia? Sedangkan Tuhan mentakdirkan kita untuk berpasangan. Maka dari itu, bidadari itu hanya untuk laki-laki Muslim yang gugur di medan perang. Gitu. Dan laki-laki Muslimnya yang belum menikah. Bukan. Maka dia kalau yang udah menikah ya sama istrinya nanti. Tapi kan itu dijadikan tuduhan. Di Islam ada 72 bidadari kan katanya. Kayak gitu. Padahal itu untuk laki-laki Muslim yang gugur di medan perang yang belum menikah gitu. Oke. Gitu, Bang. Tapi Bang, ngomong-ngomong masalah surga, ya syukron, Bang Yasir ya. Ngomong-ngomong masalah surga, saya ada membaca, Bang. Sorry nih, coba Anda buka di dalam Matius 19 nomor 29. Versinya versi dulu sih, bukan versi yang sekarang. Karena versi sekarang dihilangkan, Bang. Nih, bentar ya. Saya mau bukakan buat Anda sedikit. Bentar ya. Sabar. Nah nih, Bang. Gimana? Mari kita baca sedikit ya. Ini kan ada beberapa versi Matius 19:29, ada TB, ada YT, ada TL, ada BIS kan kayak gitu ya. Ada yang lain-lainnya. Nah, coba Bang. Kalau kita melihat ya dari ini contoh nih MILT nih. Coba kita baca dulu kata Yesus.
Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri. Nah, ini kan ada istri nih. Atau anak, atau ladang. Demi namaku, kata Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Jadi di sini kalau kita lihat dari terjemahan MILT dan yang lainnya ini, kata istri ini kan nih di terjemahan yang paling baru dihilangkan kan gitu. Entah apa tujuan dan maksudnya dihilangkan kata istri di sini. Nah, di sini Yesus menjanjikan di surga nanti kita dibalas dengan 100 istri gitu, Bang. Pertanyaan saya ada dua yang mengganjal. Kenapa kosakata istri ini dihilangkan? Dan gimana nih tanggapan Anda yang janji Yesus menjanjikan 100 istri di surga nanti gitu? Yang di mana Bang? Saya tidak lihat. Sorry. Nih, 100 Matius istri yang mana? 19:29. Nih, Meninggalkan ibu, bapak, atau istri, atau anak-anak, ayah, atau ladang. rumah, ladang, anak, ibu, atau istri, atau ladang. Demi namaku, kata Yesus nih. Ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Jadi kalau kita tinggalin istri kita di dunia, lalu mengikuti Yesus, maka Yesus akan menjanjikan istrinya 100 kali lipat gitu. Tidak. Gitu lah.